Halo guys, welcome back to my channel. Balik lagi sama gue Akbar. Tentunya masih di channel Akbar Arai. Oke, jadi di video kali ini kebetulan gue bikinnya di awal tahun, dan di sini gue mau ngebahas tentang ide bisnis di tahun 2026 yang memungkinkan untuk kalian bisa lakukan. Jadi bisnis ini tuh bisa menggunakan modal, bahkan tanpa modal gitu ya teman-teman ya. Jadi mungkin untuk video ini kita akan bikin berpart-part. Jadi teman-teman tetap stay tune untuk ikutin terus di channel YouTube Akbar Arai. Nah, mungkin banyak banget di antara kalian, di antara teman-teman semuanya yang pengen punya bisnis di tahun 2026 ini gitu ya. Apalagi melihat persaingan bisnis di luaran sana itu banyak banget. Teman-teman semuanya mungkin ingin jadi salah satu di antara mereka gitu ya. Nah, di sini gue mau ngasih tahu aja ke teman-teman bahwa banyak banget peluang bisnis yang bisa teman-teman lakukan. Nah, di sini kita bakalan urutin satu-satu untuk ide bisnis apa aja sih yang bakalan memungkinkan untuk dilakukan. Nah, nomor satu adalah parfum. Kenapa parfum? Karena banyak banget di e-commerce yang sekarang ini lagi hype banget. Mau parfum EDP, EDT, extrait de parfum, pokoknya semuanya ada gitu ya teman-teman ya. Dari yang mulai packaging kecil, besar, botolnya polosan atau bahkan bervariasi gitu ya teman-teman, semuanya ada. Nah, kenapa parfum ini salah satu ide yang memungkinkan untuk dilakukan? Karena untuk parfum sendiri itu cukup menjanjikan ya. Banyak banget di sini yang mulai terjun ke usaha parfum dan mereka ya menghasilkan apa yang mereka inginkan gitu ya. Cuman untuk parfum ini memang dari segi modal, kalau misalnya teman-teman mau langsung ambil partai besar itu memang agak effort gitu ya untuk dari segi modal. Karena kalau misalnya parfum itu modalnya kecil, itu pasti terbatas untuk variannya dari segi varian gitu ya. Kecuali memang teman-teman udah mau langsung modal besar, mungkin itu nantinya akan banyak varian yang bisa teman-teman jajakan atau teman-teman promosikan di sosial media teman-teman semuanya gitu. Tapi dari segi keseluruhan untuk parfum ini memang menjanjikan juga, karena dari total modal yang kita keluarkan itu pasti keganti gitu, bahkan 2 kali lipat atau 3 kali lipat kembali lagi ke kita gitu. Apalagi kalau misalnya teman-temannya mau dan bisa mengeluarkan budgeting untuk influencer-influencer yang nantinya bisa teman-teman endorse gitu, atau nanti teman-teman ngiklan ke mereka, ya itu bisa juga jadi salah satu alternatif cara untuk promosinya gitu teman-teman ya. Oke, next yang kedua adalah thrifting. Nah, untuk thrifting ini mungkin untuk kemarin-kemarin memang agak banyak kendala gitu ya. Banyak banget berita tentang thrifting yang dimana ada pro dan kontra juga. Tapi dari segi keseluruhan thrifting ini memang menjanjikan juga. Karena yang gue lihat dari sosial media atau e-commerce sekarang itu banyak juga konten-konten thrifting gitu ya. Mau itu thrifting baju cewek, baju cowok, apalagi untuk sekarang tuh lagi musim skena banget. Nah, itu biasanya mereka-mereka yang memang pencinta skena itu mulai menjadikan thrifting ini sebagai mata pencaharian mereka gitu teman-teman ya. Yang tadinya cuma hobi untuk dipakai sendiri, ternyata pas mereka bikin konten, mereka juga bisa ngejual ke teman-teman skena lainnya gitu. Apalagi yang memang satu aliran sama si seller tersebut gitu. Jadi untuk thrifting ini bisa juga dipakai untuk ide bisnis gitu. Nah, thrifting juga mungkin menggunakan modal, tapi kalau dari segi modal itu menurut aku ya, thrifting itu kembali lagi ke kitanya gitu. Kalau misalnya kitanya pinter-pinter cari produk dan memang pinter-pinter ngolah modal, itu bahkan ada juga yang modal kecil tapi mereka untung besar gitu. Karena kan kalau thrifting itu kan baju rejekan gitu kan, kayak outfit rejekan, atau enggak outfit bekas pakai yang belum terlalu rusak, atau bahkan ada teman-teman yang cuma sekali pakai terus mau di pre-love gitu ya. Thrifting ya itu bisa juga dilakukan gitu. Ataupun teman-teman bisa coba buat moles gitu. Jadi kayak teman-teman PO, teman-teman bisa juga just tip misal ke luar negeri, itu juga bisa jadi alternatif lainnya gitu ya. Nah, kemudian ketiga itu bisnis skincare. Nah, kalau misalnya untuk bisnis skincare itu agak lumayan cukup menguras energi, tenaga, dan juga modal gitu ya. Apalagi dari segi modal itu, kalau skincare itu wajib banget, itu harus modal besar. Apalagi kalau misalnya kita maklon ke orang, ke perusahaan-perusahaan yang memang menyediakan jasa maklon, dan memang mereka itu nggak nerima
maklonan dalam jumlah kecil itu teman-teman memang harus ready gitu untuk dari segi modal. Tapi jangan khawatir, untuk skincare ini cepat juga untuk balik modalnya. Tapi kalau misalnya skincare teman-teman sudah didaftarkan ke BPOM, nah itu baru boleh dipasarkan gitu. Ingat ya, kalau misalnya untuk skincare itu karena kan kita berhubungan dengan kulit orang lain gitu ya, dengan kondisi kesehatan orang lain. Kalau untuk skincare, nah jadi kalau misalnya kita kurang-kurangnya nggak terlalu memperhatikan ke sana, itu bisa jadi bumerang. Jadi kalau misalnya teman-teman mau bisnis skincare yang memang menjanjikan, ya teman-teman harus agak lumayan effort untuk mengeluarkan modal, tenaga, dan ya semuanya lah, pikiran, materi, dan lain sebagainya gitu. Oke, next kita ada yang namanya makanan. Nah, untuk ide bisnis makanan ini sebenarnya ini bisa makanan yang jenisnya online ataupun yang offline. Kalau misalnya untuk online apa? Sekarang tuh banyak banget, bukan dari sekarang sih, dari dulu juga bahkan ya, orang-orang tuh suka sama makanan-makanan pedas, misal cemilan-cemilan keripik gitu kan, atau enggak seblak-seblak kering gitu. Nah, itu bisa jadi ide untuk jualan juga gitu. Nah, ketika teman-teman buka store offline-nya juga, itu bisa juga kayak misal seblak prasmanan gitu kan, dan lain sebagainya. Pokoknya untuk makanan-makanan pedas itu bisa jadi alternatif ide jualan di 2026 gitu ya. Apalagi pas kemarin-kemarin teman-teman mungkin banyak banget ngeliat di sosial media orang-orang pada affiliatein ini ya apa makaroni pedas kayak, terus milidi kayak gitu. Bahkan sekarang itu udah mulai merambah ke kerupuk kulit kayak gitu ya, kayak kulit ikan, kulit ayam. Kalau dulu kan ya kalau seblak ya udah cuma seblak kering, kerupuk aja. Kalau sekarang kan udah ke berbagai sub gitu, kayak berbagai jenis makanan yang bisa dikering tuh pasti mereka dibikin pedas gitu. Jadi itu salah satu alternatifnya juga ya. Nah, mungkin kalau misalnya untuk makanan-makanan lainnya, misal entah cake gitu kan atau dessert, ya itu kembali lagi juga ya. Maksudnya kayak itu juga pasti laku, tapi dari segi dari segi dari segi jenis makanan mungkin hanya orang-orang tertentu yang memang rutin makan dessert gitu. Tapi kalau misalnya untuk cemilan pedas itu pasti semua orang setiap hari bahkan itu pasti makan makanan pedas gitu teman-teman ya. Jadi itu tadi keempat ide jualan yang bisa teman-teman lakukan di 2026 ini. Nah, untuk next video aku bakalan bikin video tentang ide bisnis tanpa modal. Oke teman-teman ya, jadi ikutin terus channel YouTube Akbar Arai. Mungkin segitu dulu. Kalau misalnya teman-teman suka sama video ini, silahkan klik tombol subscribe. Kalau misalnya teman-teman juga suka sama video aku, boleh di-share ke teman-teman semuanya. Jangan lupa juga diklik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nanti kalau misalnya aku update video lagi, teman-teman gak ketinggalan sama video-video aku ya. Oke, segitu dulu aja. Terima kasih banyak. Happy energy and goodbye. Bye bye.